tengah pesona kota Makassar yang modern, terdapat sebuah cerita tentang kegigihan dan perjuangan yang direfleksikan dalam pembangunan Menara Pinisi, simbol kemegahan dan kegigihan Universitas Negeri Makassar. Universitas Negeri Makassar merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di tengah-tengah kota Makassar, dengan gedung Menara Pinisi yang merupakan ikon dari Universitas Negeri Makassar. Gedung ini dibangun dengan arsitektur yang menyerupai bentuk kapal pinisi, kapal tradisional Bugis Makassar yang terkenal. Pembangunan gedung ini dimulai pada tahun 2008. Menara Pinisi, sebuah ikon baru yang muncul dari kampus Universitas Negeri Makassar. Bukan hanya sekedar bangunan megah, ia adalah simbol dari semangat untuk melampaui batas dan meraih prestasi tinggi. Pada masa awal kepemimpinan Profesor Dr. Aris Munandar MPD, dari tahun 2008 hingga 2012, Universitas Negeri Makassar mengalami perubahan yang ambisius. Di bawah kepemimpinannya, universitas ini bertransformasi dari universitas lokal menjadi lembaga pendidikan kelas dunia. Gagasan tersebut tidak hanya diaturkan dalam rapat-rapat tertutup, tetapi juga dikristalisasikan melalui Tudang Sipulung yang melibatkan tokoh-tokoh penting. Salah satu hasil utamanya adalah rencana pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Akademik Monumental yang menjadi simbol dari identitas universitas dan kebanggaan bagi kota Makassar. Ya, makasih. Pertama, ada beberapa sih alasan ya yang menyebabkan kita memikirkan untuk itu. Yang pertama tentu kebutuhan ruang. Itu nomor satu. Semakin banyak jumlah mahasiswa kita, itu semakin terasa bahwa ruang belajar itu masih kurang. Dan tentu saja yang sesuai dengan standar. Nah, yang kedua adalah dulu berserakan atau terpencar ya. Pusat-pusat pelayanan itu berserakan. Misalnya kantor registrasi, pelayanan registrasi administrasi akademik itu di sebelah barat jalan raya. Lembaga penelitian di sebelah timur, rektoratnya di sebelah timur. Dan kalau kita memperhatikan, teman-teman itu kalau diundang rapat mesti butuh waktu lama untuk bisa menjangkau tempat di rektorat misalnya. Nah, karena itu kita perlukan, misalnya kita bikin satu gedung, di situ semua berkantor, sehingga kalau mau ada kebutuhan, itu bisa sekaligus dilayani pada satu tempat. Saya lupa waktu itu persisnya ya tanggalnya, tetapi kita memulai membangun itu kurang lebih di tahun berapa ya? Ya 2009. Saya menjadi rektor kan, jadi kronologisnya 2008. Saya menjadi rektor. Untuk membangun itu kita mulai melakukan berbagai proses. Kita bikin seminar dulu. Kita undang para ahli desain kampus untuk bisa memberi argumen yang ketika itu menyimpulkan bahwa arsitektur kampus itu adalah bagian yang penting sekali untuk membranding suatu kampus. Nah, setelah itu kita bikin sayembara di 2008 sampai di 2009 kita mulai membangun. Karena kita ingin kita melihat berbagai kampus-kampus di dunia itu punya pencirian. Nah, kita juga bukan cuma sekedar membangun gedung fisik, tapi juga kita ingin membangun ikon universitas, dan syukur-syukur itu bisa menjadi ikon kota.
Nah, itulah sebabnya kita memberi kriteria di sayembara itu. Kita mau adalah punya ciri keunikan arsitektur Bugis Makassar misalnya. Yang kedua, arsitek itu harus membawa jiwa dan semangat. Logo UNM itu, yang di situ ada dinamika, ada perahu layar ya. Simbol itu bisa nggak diterjemahkan. Nah, dan yang ketiga itu secara artistik itu memberi keindahan ruang. Yang selama ini kampus kita itu ya tidak punya simbol. Ya, semua karena gedung-gedung pemerintah waktu itu kan ya sama saja gedung 2 lantai. Tidak mempunyai wajah depan, tidak punya kelihatan menaranya yang mana sebenarnya menjadi pusat. Justru yang memberi nama Pinisi itu adalah arsiteknya. Jadi ketika kita buka sayembara, dia langsung bawa. Konsep itu disebut Menara Pinisi. Jadi arsiteknya itu yang bernama Yusing, itu yang menangkap bahwa ini adalah ikon yang kita mau kembangkan adalah ikon Pinisinya. Lebih cocok. Sehingga dinamakanlah itu Menara Pinisi. Tentu saja pertama adalah karena kita itu kan semangat motonya itu dulu tetap jaya dalam tantangan. Dan itu ya dalam banyak banyak simbol-simbol suku kita itu cocok. Pertama simbol pelaut itu pejuang. Simbol perahu itu adalah simbol yang maju. Yang kalau terbentang layarnya pantang surut sebelum tujuan tercapai atau tekad. Nah, itu sebabnya maka kita cenderung, dan Pinisi itu sendiri memberi simbol bahwa itu mendunia. Nah, seperti itu juga harapan kita bahwa universitas kita itu bisa mendunia dengan simbol-simbol budaya yang kita miliki itu. Proyek pembangunan Menara Pinisi tidak lepas dari berbagai tantangan teknis dan administratif yang membutuhkan solusi kreatif dan ketelitian, dari perizinan yang rumit hingga masalah teknis konstruksi. Setiap langkah memerlukan kehati-hatian dan kolaborasi yang erat antara tim proyek. Namun, perjalanan menuju keberhasilan tidaklah selalu mulus. Proses pembangunan Menara Pinisi sempat terjerat dalam beberapa kontroversi yang mempengaruhi jalannya proyek. Sebenarnya mandeknya bukan karena karena mengikuti tahun anggaran. Jadi misalnya bangunan ini selesai di bulan Desember, nggak bisa langsung dikerjakan di Januari, karena itu mesti tender dulu. Harus dilelang, mencari pemenangnya, verifikasi administrasi, dan segala macam, semacam. Itu banyak hal yang harus dilakukan sehingga secara umum setiap tahun berjalan, progresnya berjalan, tidak pernah berhenti di dalam proses itu selama 4 tahun setahu saya. 2009 kita resmikan 1 Januari 2014. Dengan tekad yang bulat, Universitas Negeri Makassar bersama pihak terkait melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan setiap masalah dengan integritas dan keberanian. Komitmen untuk mempertahankan standar tinggi dalam manajemen proyek tidak hanya memastikan penyelesaian tepat waktu, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Ya, 2013 itu sudah mulai dicicil terutama untuk BAK. Yang pertama itu memang tekad saya dulu
Saya bilang sama pegawai BAK, Anda yang harus pertama yang menikmati gedung ini. Karena Anda lah yang paling menderita. Karena berada di sebelah barat jalanan, ya setengah mati dia kasihan. Dia yang paling terisolasi begitu. Semua kantor pelayanan kan di sebelah timur. Lembaga penelitian, lembaga apa. Tapi BAK sendiri itu di sebelah barat. Ya sebenarnya Anda yang paling kita siapkan menikmati di lantai berapa itu BAK itu? Nah, lantai 2. Nah, dia itu yang pertama. Saya terakhir 1 Januari 2014 baru berkantor di sini. Menara Pinisi tidaklah sekedar bangunan tinggi. Ia adalah cermin dari perjuangan melawan segala rintangan. Mengilhami kita semua untuk bermimpi besar dan bertindak nyata. Saya bersyukur gedung kita terpelihara. Dan itu harus kita jaga. Karena kita mengharapkan ini masih bisa bertahan sampai 50 tahun ke depan. Itu bisa digunakan. Dan saya bersyukur hampir 10 tahun ini kita masih bisa menikmati kekokohan bangunan itu sampai sekarang. Ya tidak seperti cerita tentang bangunan-bangunan pemerintah ya yang lain bahwa 5 tahun atau 4 tahun, 3 tahun itu sudah mulai rusak. Nah kita masih bisa menikmati itu sekarang seperti apa yang adanya yang dulu. Terutama ya di ruang-ruang publiknya, di lantai 1, di basement, apa itu masih bisa berfungsi seperti itu. Dalam perjalanan kami memulai gedung Menara Pinisi, kita telah menyaksikan bukan hanya sebuah struktur arsitektur yang megah, tetapi juga simbol kemajuan dan dedikasi Universitas Negeri Makassar dalam mewujudkan pendidikan dan inovasi. Gedung ini dengan desainnya yang modern dan fungsional mencerminkan semangat serta komitmen Universitas Negeri Makassar untuk memberikan fasilitas terbaik bagi mahasiswa dan tenaga pendidik.